Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah batu-batu hidup. 1 Petrus 2 ayat 5a. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Saudara tentu pernah melihat bagaimana proses membangun sebuah rumah, ya. Demi mendapatkan rumah yang kokoh, maka orang tidak akan sembarangan dalam memilih material yang akan dipakai untuk membangun sebuah rumah. Bahkan Salomo, ketika ia membangun tempat kediamannya, ia memakai batu-batu yang berkualitas. Mari perhatikan dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 9. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Akan tetapi, seberkualitas dan sebagus apapun batu-batu itu, toh tetap benda mati. Inilah yang membedakan dengan bait suci yang menjadi simbol kehadiran Allah dalam kehidupan umat. Bait suci atau rumah Allah itu tidak dibangun dari batu-batu yang mati, melainkan dengan batu-batu yang hidup. Meskipun batu-batu tersebut memiliki kualitas tinggi dan berharga sangat mahal, batu-batu itu tidak bernyawa atau tidak hidup. Hal ini berbeda dengan bait suci Tuhan, yang adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah umat-Nya. Rumah Tuhan dibangun bukan dengan batu-batu yang mati, tetapi dengan batu-batu yang hidup. Apa maksudnya batu yang hidup? Bagaimana batu yang sesungguhnya adalah benda mati menjadi batu yang hidup? Mari kita pahami bersama. Melalui ayat hari ini kita diajak untuk menyadari beberapa hal. Pertama, kita sebagai umat Allah adalah batu yang hidup. Kedua, jika batu yang merupakan benda mati itu harus dipoles sedemikian rupa agar cocok satu sama lain sehingga bangunan bisa berdiri kokoh, maka kita sebagai batu yang hidup juga perlu membangun diri kita. Bukan sekedar agar cocok dengan batu hidup yang lain, melainkan agar persekutuan dengan Kristus berdiri teguh. Saya mengingat perkataan Presiden ke-26 Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, yang kurang lebih mengatakan bahwa dalam sebuah komunitas, yang penting bukan hanya kehadiran seorang kritikus, bukan juga seorang yang menunjukkan bagaimana seharusnya orang lain melakukan sesuatu dengan baik, melainkan setiap orang yang benar-benar berjuang dalam arena, yang wajahnya memar, penuh keringat serta darah, berjuang dengan berani, yang pernah membuat kekeliruan dan segera memperbaiki. Karena tidak ada usaha tanpa kesalahan atau kekurangan. Demikianlah sesungguhnya batu-batu yang hidup dimaknai. Mereka yang mau dengan aktif atau hidup terus membangun dirinya bersama dengan batu hidup yang lain agar persekutuan dengan Kristus berdiri teguh. Sebagai batu yang hidup, maka kita diajak meneladani Kristus yang adalah batu penjuru. Bukankah Kristus selalu aktif atau hidup demi membangun persekutuan dengan Allah? Bukankah sampai dirinya memar, penuh keringat serta darah, berjuang dengan berani? Tuhan menolong kita, batu yang hidup ini. Amin.